Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rafael Tisi dengan NIM 410 953014. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal dari analisis yang telah diberikan pada modul satu yang berjudul Potensiometer, Tahanan Geser, dan Jembatan Whetstone. Sebelum saya masuk ke analisa, langkah baiknya saya membacakan hasil dari yang saya dapatkan dari praktikum pada hari Senin, hari Selasa 18 Maret 2025. Jadi yang pertama ada penentuan karakteristik alat ukur yang dicari karakteristiknya ada dua, yaitu voltmeter dan ampermeter. Dari voltmeter model dari 2011, prinsip kerjanya dia kumparan putar dan tingkat ketelitiannya 0,5. Posisi alat ukur horizontal, kelas inputnya, kelas isolasinya standar industri, jenis inputnya arus AC, range-nya berada di skala 0 sampai 80 dan 0 sampai 100, faktor pengalinya 3, 10, 30 dan 100, dan sensitivitasnya 1 mA atau 1000 ohm per volt. Yang kedua ada ampermeter yang dipakai model dari tahun 2013 dengan prinsip kerja besi putar dengan tingkat ketelitian 0,5 dan posisi alat ukur horizontal. Kelas isolasinya standar industri, jenis inputnya harus DC, range skalanya 0 sampai 20, 0 sampai 5, dan 0 sampai 10, dengan faktor pengali 2, 5, 10, dan 20 dengan sensitivitas 45 sampai 65 Hz. Oke, baik. Eh, Langsung masuk ke variasi pengukuran potensiometer dan tahanan geser secara seri. Jadi di sini saya mencoba di 3R dan pakai potensiometer. Yang pertama dari 220 ohm, saya dapat R dalam multimeternya 219,7 ohm dan R terhitung sebesar 1665,55 ohm dengan I total yaitu 0,90 mA dan V total yaitu 1,499 volt. Dari 550 ohm, saya dapat di R multimeter sebesar 550 ohm, R terhitung 4022,22 ohm dengan I total sama 0,90 mA dan V total 3,80 volt. Dan dari 1000 ohm, saya dapatkan di R multimeter 1008 ohm dan R terhitung 7866,66 ohm dan I total yang sama masih sama yaitu 0,90 mA dan V total 7,08 volt. Dan di sini saya membuat dari percobaan kedua 1000 ohm dengan diukur dengan multimeter dapat 998 ohm dengan R terhitung 3036,66 ohm dan I total masih sama 0,10 mA dan V total didapat 2,733 volt. Yang selanjutnya saya cari di 1500 ohm dan di multimeter saya dapatkan 1495 ohm dengan R terhitung 452,22 ohm dengan I total 0,90 mA dan V total sebesar 0,407 volt. Lalu yang di 2000 saya dapat R multimeter 2050 ohm dengan R terhitung 6200 ohm dengan I total 0,90 mA dan V total 5,58 volt. Yang ketiga, variasi pengukuran potensiometer dan tahanan geser pada paralel, rangkaian paralel. Sama variasinya masih 220, 550, dan 1000. Pada 220 saya dapat di multimeter 222,6 ohm dengan I total 0,00088 ohm ampere dan V total 12. V-nya akan sama kepada 550 dan 1000 karena dia rangkaian paralel. Yang 550 saya dapat R multimeter 549 ohm dengan R terhitung di 13.033 dengan I total 0,009 dan pada 1000 ohm saya dapat R di multimeter 1001 ohm dengan R terhitung 13.483,14 ohm. Dan I total saya dapatkan sebesar 0,00089 ampere. Lalu pada yang ribuan saya dapatkan V totalnya sebesar 12,36 volt
dan sama karena dia merupakan rangkaian paralel. Dan untuk 1000 ohm saya dapatkan di multimeter 1005 ohm dengan R terhitung 13.887,64 ohm dengan I total 0,00089 ampere. Dan 1500 saya dapat dari R multimeter 1506 dengan R terhitung 14.045,45 ohm dengan I total 0,00088 ampere. Dan dengan 2000, R multimeter saya dapat 2031 dengan R terhitung 13.887,64 dengan I total 0,00089. Lanjut dengan pengukuran potensiometer melalui jembatan Wheatstone. Saya dapat RS dengan 0,000000825 ohm dengan RX di multimeter 0,000000387 ohm dengan RX terhitung 0,000001815 ohm dan didapat toleransi sebesar 53,1%. Baik, dari hasil praktikum yang saya dapatkan, maka saya dapat menjawab soal analisa yang telah diberikan. Yang pertama, analisa karakteristik setiap alat ukur yang digunakan. Yang pertama, voltmeter. Itu berfungsi untuk mengukur tegangan pada komponen. Pada penggunaannya, voltmeter dipasang secara paralel terhadap objek yang akan diukur tegangannya. Yang kedua, ampermeter digunakan untuk mengukur karakteristik dalam rangkaian, memiliki resistansi internal yang rendah sehingga meminimalkan penurunan tegangan mengukur arus. Yang ketiga, ada potentiometer adalah resistor variabel yang digunakan untuk mengatur tegangan atau arus dalam rangkaian. Karakteristiknya termasuk mulai resistansi maksimum, resolusi, dan daya yang dapat ditangani. Yang keempat ada tahanan geser, yaitu mirip dengan potentiometer. Alat ini adalah resistor variabel yang nilai resistansinya dapat diubah dengan menggeser tuas. Karakteristiknya termasuk mulai resistansi maksimum dan resolusi. Yang terakhir ada jembatan Wheatstone. Alat ini digunakan untuk mengukur resistansi yang tidak diketahui dengan membandingkannya dengan resistansi yang diketahui. Karakteristik paling penting termasuk sensitivitas galvanometer dan akurasi pengukuran. Yang kedua, analisa perbandingan variasi hambatan terhadap nilai arus dan tegangan menggunakan tahanan geser dan potentiometer pada rangkaian seri. Eh, Pada perbandingan variasi hambatan yang meningkat, maka jumlah hambatan dalam rangkaian seri meningkat, maka arus dalam rangkaian menurun. Hal ini didapat dari persamaan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Semakin tinggi hambatan geser, maka arus yang dihasilkan semakin kecil. Dan pada potensiometer, bekerja dengan prinsip pembagi tegangan. Maka apabila hambatan potensiometer dinaikkan, maka semakin tinggi juga tegangan pada rangkaian variasi hambatan terhadap arus pada potensiometer. Menurut hukum Ohm, yaitu jika hambatan meningkat, maka arus dalam rangkaian akan menurun. Dan sebaliknya, yaitu V sama dengan I dikali R. Pada seri, I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IN. Yang ketiga, analisa perbandingan variasi hambatan terhadap nilai arus dan tegangan menggunakan tahanan geser dan potensiometer pada rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, di potensiometer semakin besar nilai resistansi dari potensiometer, maka arus di rangkaian juga akan menurun. Yang mana demikian dengan persamaan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Pada rangkaian paralel, ini arus yang mengalir melalui rangkaian akan terbagi. Semakin kecil arus yang mengalir melalui setiap cabang akan mengubah atau memvariasikan hambatan. Potensiometer akan mengubah arus pada setiap cabang. Namun, arus mengalir ke rangkaian setiap tetap konstan tegangan pada setiap cabang. Paralel diatur dengan potensiometer dengan nilai maksimum sama dengan tegangan sumber mengubah resistansi potensiometer memungkinkan pengaturan tegangan pada setiap cabang independen. Dan pada tahanan geser, variasi hambatan pada tahanan geser yaitu semakin kecil arus yang mengalir di setiap cabang paralel sesuai dengan persamaan hukum Ohm. Itu I sama dengan V dibagi R. Pada rangkaian paralel, ini akan mengubah situasi tahanan geser yang akan mengubah arus yang mengalir ke rangkaian pada setiap cabang. Namun, total arus yang mengalir pada rangkaian pada setiap cabang akan tetap konstan, sedangkan pada tegangan setiap cabang paralel akan sama karena rangkaian berbentuk paralel. Jadi, dengan memvariasikan hambatan pada tahanan geser, tidak akan mempengaruhi tegangan pada setiap cabang rangkaian. Itu kita dapat pada rangkaian paralel dengan V total V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vn. Yang keempat, analisa nilai persen R pengukuran potensiometer menggunakan jembatan Wheatstone. Jadi di sini
Diketahui bahwa R1 itu adalah 100 ohm dan R3 adalah 220 ohm. Ya, dan RS sebesar 0,000000825 ohm. Jadi R terhitung sama dengan R3 per R1 dibagi dengan RS. Jadi 220 per 100 dibagi dengan 0,000000825. Dan itu dapat 0,000001815 ohm. Yaitu setelah itu didapat dicari R toleransi sebesar dengan rumus Rx terhitung dikurang Rx multimeter dibagi Rx multimeter dikali dengan 100%. Rx terhitung tadi 0,0001815 dikurang Rx multimeter 0,0000387 dibagi dengan 0,0000387 dikalikan dengan 100%. Dapat 53,1%. Dan presentasi ini didapat dengan angka yang lumayan besar. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam pengambilan data, contohnya RS. Jembatan Wheatstone seharusnya mengindikasikan tingkat keakuratan yang tinggi. Banyak faktor yang membuat angkanya menjadi besar. Jadi mungkin segitu saja analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.